Halo teman-teman solusi.ai.id. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan otomatis untuk perusahaan-perusahaan startup dan UMKM menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Bagi para pengusaha startup dan UMKM, laporan keuangan yang akurat adalah tulang punggung bisnis. Namun faktanya, 82% perusahaan startup dan UMKM mengalami kesulitan dalam mengelola pembukuan secara manual berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, bagaimana jika saya tunjukkan cara membuat laporan keuangan secara otomatis menggunakan AI tanpa perlu bergantung pada Excel lagi? Selamat datang di YouTube channel solusi.ai.id. Sebagai pelaku bisnis di era digital, efisiensi operasional bisnis adalah kunci kompetitif. Hari ini saya akan membahas 3 solusi berbasis AI yang dapat mengotomatisasi hingga 90% proses akuntansi bisnis Anda. Solusi ini telah terbukti membantu banyak perusahaan startup dan UMKM untuk menghemat rata-rata 15 jam kerja per minggu berdasarkan studi dari Tech in Asia. Nah, saya akan memberikan ulasan mengenai 3 AI tools tersebut. Yang pertama adalah Accounting Plus. Ini adalah solusi buatan Indonesia yang khusus dirancang untuk UMKM dan startup. Platform ini menggunakan teknologi OCR dan machine learning untuk yang pertama, memproses transaksi secara real time melalui integrasi dengan rekening bank. Yang kedua, mengkategorikan pengeluaran secara otomatis. Yang ketiga, menghitung kewajiban pajak dengan akurasi 99,2%. Dalam studi kasus di Jakarta, coffee shop chain berhasil meningkatkan efisiensi akuntansinya hingga 70% dalam 3 bulan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan website Accounting Plus ya. Di sini bisa dilihat alamat websitenya accountingplus.id ya. Nah, bagi yang berminat untuk menggunakan software Accounting Plus ini bisa langsung klik pada tombol daftar sekarang. Nah, ini adalah tampilan dari user interface dashboardnya ya. Accounting Plus ini dilengkapi dengan AI, jadi pengguna Accounting Plus itu bisa menggunakan AI untuk misalnya menganalisa, mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan. Lalu ini adalah personal assistant berbasis AI-nya ya. Jadi pengguna Accounting Plus bisa tinggal mengetikkan sebuah prompt ya, sebuah prompt seperti ini. Nanti AI-nya Accounting Plus akan langsung mengenerate apa yang diketikkan pada prompt tersebut. Lalu di sini juga ada fitur penjurnalan otomatis ya. Nah, harganya pun terjangkau bagi para pengusaha startup maupun UKM ya. Dimulai dari 100.000 per bulan ya. Rp100.000 per bulan. Ini adalah paket-paketnya. Yang paling murah adalah Rp100.000 per bulan dan seterusnya. Nah, AI tools yang kedua adalah Numeric. AI tools ini cocok untuk perusahaan startup atau UMKM yang sudah scaling ya, yang sudah berkembang. Numeric menawarkan solusi CFO digital dengan fitur yang pertama, automated reconciliation dengan akurasi audit level. Yang kedua, predictive cash flow analysis. Yang ketiga, natural language reporting. Menurut review di Product Hunt, platform ini membantu tim finance mengurangi waktu closing bulanan dari 5 hari menjadi hanya 4 jam. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan website Numeric ya. Di sini bisa dilihat alamat websitenya ya. Nah, ini adalah websitenya Numeric.
Numerik ini dilengkapi dengan fitur AI ya. Jadi pengguna numerik bisa menggunakan single prompt untuk memerintahkan numerik untuk membuat laporan keuangan dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah fitur-fiturnya numerik. Bisa dilihat pada websitenya. Nah, numerik ini untuk permulaannya bisa menggunakan secara gratis ya. Tapi untuk menggunakan fitur-fitur tambahannya harus berbayar ya. Jadi bisa dilihat di sini ada 3 jenis paketnya. Yang pertama starter, growth, dan enterprise. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang AI tools yang ketiga, yaitu Google Gemini untuk Google ekosistem ya. Jadi kalau bagi perusahaan-perusahaan startup atau UMKM yang menggunakan Google Sheet untuk mendata dan membuat laporan keuangan selama ini bisa menggunakan AI tool Gemini ya. Jadi bagi pengguna Google Workspace, Gemini menyediakan solusi gratis untuk yang pertama membuat laporan keuangan berbasis perintah natural language. Yang kedua, melakukan analisis tren pendapatan. Yang ketiga, menerjemahkan laporan ke berbagai bahasa. Teknologi ini telah diadopsi oleh 43% startup di Asia Tenggara menurut laporan terbaru Google Cloud. Nah, sebagai panduan implementasi salah satu dari AI tools tersebut, maka sebelum mengimplementasikan salah satu dari AI tools tersebut pada operasional bisnis perusahaan Anda, maka pertimbangkan 3 hal ini. Yang pertama adalah kesesuaian produk atau AI tools. Pilih solusi yang sesuai dengan stage bisnis Anda. Nomor 2 adalah integrasi sistem, yaitu pastikan kompatibilitas dengan existing tools yang sedang Anda pakai di perusahaan Anda. Yang ketiga adalah pelatihan tim. Alokasikan waktu untuk melatih tim dalam perusahaan Anda untuk memakai AI tools tersebut. Sebagai penutup, dalam era digital ini, efisiensi operasional bisnis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. AI tools yang kita bahas hari ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan akurasi dan pengambilan keputusan bisnis. Silakan like, komen, dan subscribe, dan share konten video ini bagi yang ingin terus mengikuti konten-konten video tentang AI tools dan AI pada umumnya.